Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, all praise be to Allah, the most beneficent and the most merciful, who has created us, the Lord of the world, the Master of the day after, the owner of the day of judgment. Peace and salutation be upon the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companion, and who followed him. I bear witness there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, and I bear witness that Muhammad is Allah's messenger. Jalan-jalan ke Malaysia. Sabi kali mampir ke Singapura. Bukan pantun tuh, vacation story-nya Almas. 4,54 miliar tahun yang lalu, bumi pertama kali muncul. Emang baru perkiraan, tapi bikin kita sampai ke narasi konklusi kalau bumi dan sisinya udah melalui perjalanan yang panjang. Begitu juga manusia. Dari pertama kali Nabi Adam diciptakan, sampai jadi pengabdian. Nabi Idris yang pertama kali bisa ngejahit. Terus Nabi Yunus yang berbulan-bulan tinggal di perut paus. Sampai ke Nabi Muhammad yang no debat lah ya, the greatest of all time-nya manusia. Sampai ke kita, manusia zaman sekarang yang penuh dengan kompleksitas. Perjalanan panjang yang dialami oleh manusia membuat mereka berpikir gimana sih caranya bikin shortcut buat survive di dunia. Bikin mereka mikir gimana sih caranya jalan pintas hidup di dunia yang mulai berkembang pesat sejak revolusi industri sampai digitalisasi zaman sekarang yang mind blowing. Bayangin aja, kabar seremeh Vinicius Oplas aja satu dunia bisa tahu, murah aja kan modal kuota. Nah itu yang bakal kita bahas, sosial media. Manusia dari Bekasi pelosok bisa senyum-senyum melihat chat dari Sulawesi pelosok yang padahal ketemu aja belum. Nah, bayangin kalau sosial media udah ada dari zaman dulu. Nabi Ibrahim yang disuruh sama Allah buat wa'adhin fin nasi bil hajj wa'adhin fin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli yatina min kulli fajjin amik wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Coba bayangin waktu itu udah ada sosial media. Mungkin Nabi Ibrahim gak bakal tuh azan di atas bukit. Mungkin beliau bakal posting status. Terus zaman sekarang juga tunawicara itu udah gak perlu takut buat komunikasi. Bener kan? Karena udah ada WA. Tidak bisa bicara, WhatsApp saja kan gitu kan biasanya. Nah, sosial media itu kalau dipakai secara benar-benar itu bisa positif banget. Salah satu di antara positifnya, kebaikan cepat menyebar. Kayak contoh kajian online, terus highlight ceramah ustadz kondang atau bacaan kori dunia. Tapi ini tergantung ya, kayak kan sosial media itu tergantung algoritmanya, tergantung kegemaran penggunanya. Lagian follow-followan ente siapa sih? Ramsey, Jack Cable, nggak main. Nih aneh nih kalau buka IG, scroll dikit Ustadz Hidayat, scroll dikit Ustadz Abdul Somad, scroll dikit Ustadz Nanataki, scroll dikit Gus Samsudin nyempil. Nah, yang kedua, contoh positifnya adalah peringatan akan adanya suatu bahaya. Beberapa waktu yang lalu, gunung di Pakistan longsor. Bayangin gunung setinggi 8.000 mdpl lebih longsor yang mengakibatkan legenda pendaki Nirmal Purja beserta beberapa pendaki lainnya tewas. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah kan kalau misalkan diposting di sosial media, semua orang jadi bisa lebih aware kan. Kayak naik gunung, oh ternyata naik gunung tuh bukan FOMO-FOMOan ya, dan tim SAR juga bisa gerak lebih cepat. Tapi sosial media juga ada jeleknya. Jedak-jeduk, mana Anin? Nah, jeleknya sosial media juga jadi menimbulkan kecemburuan sosial. Story Instagram jadi ajang pamer motor lah, pamer mobil lah. Lagi nanti kalau nongkrong naik apa sih? Tegar mana Tegar? Naik Vario. Patan mana Patan? Innova Reborn. Ya,
Aneh aja nih, yang 64 roda nggak sombong, KRL. Nah, jadi intinya kesimpulannya sosial media itu bisa bagus banget kalau bener ngegunainnya, dan bisa jelek banget kalau kita salah ngegunainnya. Ya, sebelum Ana tutup, Ana mau minta doanya dari antum semua. Insya Allah besok dini hari istrinya bapaknya Ilyas, aka ibu Ana, sama neneknya Ilyas mau umroh. Semoga perjalanannya lancar, amal ibadahnya diterima, dan semoga kita semua dikasih kesempatan buat mengunjungi Mekah dan Madinah. Amin amin ya robbal. Di barakati umil Quran al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.